Piliana. Jadi IMS itu apa sih dan kenapa kita harus tahu? Nah, teman-teman, IMS itu adalah infeksi menular seksual yang biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, dan jamur yang dapat ditularkan dengan hubungan seksual atau kontak langsung dengan kulit atau lendir yang terinfeksi dan juga dari ibu ke janin yang dalam kandungan. Nah, jadi kan banyak orang yang takut ketularan nih Kak Piliana. Sebenarnya gimana aja sih gejalanya dan dampak dari IMS ini sendiri? Nah, jenis dari IMS ini sebenarnya sangat beragam ya. Saya dapat menyebutkan sedikit saja. Yang pertama yaitu ada gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore yang biasa gejalanya itu keluar cairan kental berwarna kuning dari alat kelamin. Nah, yang kedua itu ada sifilis atau yang biasa kita sebut dengan rabiesnya dengan gejala bintik-bintik merah atau bentul-bentul di sekitar badan yang biasanya tidak nyeri dan akan hilangnya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada candidians yang merupakan dari jamur Candida albicans yang biasanya itu gejalanya gatal pada area kelainan. Nah, yang terakhir itu ada herpes genital yang biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, kemudian bahaya dari IMS ini sendiri dapat menyebabkan kemandulan, kematian, lalu kanker, kemudian dapat menyebabkan infeksi pada mata bayi yang baru lahir dan juga dapat meningkatkan risiko dari HIV ini sendiri. Wah, bahaya juga ya Kak IMS itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, sebenarnya pencegahannya ini dapat dilakukan dengan langkah ABC. Nah, apa sih itu langkah ABC? A itu untuk abstain, yaitu menghindari berhubungan badan pada penderita IMS. Nah, yaitu B, be faithful, yaitu setialah pada pasangan kalian. Nah, yang ketiga itu C, kondom, yang merupakan anjuran untuk menggunakan kondom pada berhubungan badan yang beresiko. Nah, selain tiga langkah tadi, kita juga perlu melakukan tes IMS yang rutin. Nah, kemudian kita juga perlu menghindari berbagi peralatan pribadi seperti handuk, alat cukur, dan juga gosok gigi. Nah, yang terakhir dan paling penting itu menjaga kesehatan organ intim dengan baik sehingga dapat terhindar dari infeksi bakteri. Nah, ngomong-ngomong tentang organ intim ini, aku akan ngasih tips tentang bagaimana sih cara menjaga organ intim kita. Nah, yang pertama itu kita dapat menggunakan handuk yang kering, yang bersih, yang lembut, dan tidak lembab. Nah, kemudian yang kedua itu kita dapat menggunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun dan yang kering. Nah, yang ketiga itu kita biasakan untuk mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Nah, yang ketiga dengan cara menjaga organ intim kita selalu kering dan tidak lembab agar terhindar dari pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, yang keempat nih khusus untuk para wanita kita menghindari untuk penggunaan sabun wangian ataupun bedak agar tidak mengiritasi kulit dan area organ intim. Nah, yang kelima ini setelah buang air kecil biasakan untuk membasuh dari arah depan dan ke belakang untuk menghindari kuman dari anus masuk ke organ reproduksi. Nah, yang terakhir bagi kita wanita-wanita yang masuk masa mens itu kita perlu menjaga kebersihan kita setelah haid ini. Nah, Kak Naswa, pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat IMS. Nah, yang kedua itu dapat mengurangi terinfeksi dari HIV itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dapat mencegah masalah kehamilan yang buruk seperti kemandulan, seperti melahirkan yang prematur. Nah, yang terakhir yang paling penting kita juga dapat menghindari dari terkena kanker seperti kanker cervix.